warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Aduh, kayak semuanya Luar biasa tapi lemes. kok lemes semua ini gimana ini? Kan liburan ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu. Kebetulan bapaknya ada nggak ya? Kehadiran bapak dan ibu yang pada pagi menjelang siang gitu ya. Ya ini karena waktunya udah siang. Pagi menjelang siang di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat gitu ya. Untuk kehadirannya, alhamdulillah. Semoga acara hari ini berjalan lancar untuk kita semuanya. Amin sampai sore hari. Nama saya Nur Suraya. Ada yang sudah pernah kenal saya? Belum? Belum sama sekali? Aduh, kasihan saya. Kasihan nih saya kalau belum kenal. Ada yang sudah pernah kenal, sudah pernah tahu, atau sudah pernah ada kegiatan? Berapa banyak nih yang di sini? Berapa banyak? Saya ingin tahu nih, berapa banyak? 2. Oh 3, ya. Tahu dari mana nih? Pernah tatap muka atau melalui online? Baru online ya. Baik. Nah, ini nanti hari ini adalah pelatihan dasar ya. Jadi metode AJM. Apa sih metode AJM? Ini apa nih motivasinya jauh-jauh sampai mau datang ke Surabaya hari Jumat lagi? Biasanya kami hari Sabtu ya, karena musim liburan, jadi hampir semua gedung itu penuh kalau hari di weekend. Biasanya kalau saya biasanya di Sabtu, kami hanya beberapa kali aja hari Jumat. Biasa ya, Ibu jauh sekali. Terima kasih ya Bu, udah hadir sendirian. Wah luar biasa, semangat sekali. Datang jam berapa Bu tadi? Oh jadi Ibu mampir ke saudara, ya. Karena kami memang roadshow ya. Kebetulan untuk tahun ini sampai akhir tahun itu kami roadshow di berbagai kota. Jadi pesertanya memang akhirnya lebih banyak di Jawa Timur karena sudah ada berbagai kota. Untuk yang sebelum-sebelumnya itu biasanya ada dari Bandung, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Jogja itu datang ke Surabaya. Nah berhubung untuk tahun ini memang kami setelah mulai bulan Juli ini adalah roadshow yang pertama. Jadi yang di Surabaya ini adalah pembuka. Nanti setelah itu ke Bandung, ke Jogja, ke Probolinggo, jadi di berbagai tempat sehingga mereka nanti peserta itu sudah mendekati lokasi area masing-masing gitu ya. Biasanya dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Jabodetabek itu datang gitu. Tapi ini saya lokasikan kemarin sudah ada 10 kota ya, sampai akhir tahun itu sudah saya akan roadshow di berbagai kota. Harusnya pelatihan AJM idealnya itu 3 hari, harusnya. Secara ideal itu 3 hari. Ini materinya saya kerucutkan, jadi saya rangkum. Walaupun begitu tidak menutup bahwa Bapak Ibu bisa mendapatkan semuanya. Tapi rangkuman ya, maksudnya saya berharap bahwa Bapak Ibu fokus nanti mulai awal sampai akhir sehingga tidak ada yang terlewat. Karena ini memang benar-benar padat waktunya dan ini rangkuman dari 3 hari itu. Kalau 3 hari biasanya ya ada micro teachingnya, ada prakteknya, ada macam-macam. Tapi ini nanti insya Allah setelah pulang dari sini, saya pastikan Bapak Ibu nanti sudah bisa praktek. Nah, jangan khawatir ya. Kalau kurang, kalau nanti mungkin hari ini kurang puas, bisa hadir lagi. Tetap gratis biayanya, jangan khawatir ya. 2 materi, yang pertama materi kesalahan guru saat mengajarkan membaca, dan materi nanti setelah istirahat masuk ke teknik ya. Ini full nanti akan banyak tanya jawab dan praktek. Nah, jadi nanti saya ingin bahwa kita semua nanti aktif ya.
kita semua aktif. Nanti rugi datang ke sini nggak aktif terus tidak ngikuti, itu nanti sayang banget gitu ya. Akan banyak praktek. Nah, materi pertama kesalahan guru. Nah, saya ingin nanti saya ingin ada ini ya, relawan-relawan atau apa ya namanya. Ya ini nanti teman-teman bisa kita aktif ya. Hari ini adalah benar-benar baru, sesuatu yang memang ini untuk ini ya, untuk Bapak Ibu yang memang belum pernah sama sekali tahu ACM. Materi ini adalah materi yang akan sangat berbeda dengan yang biasa Bapak Ibu terapkan, ya, akan sangat berbeda. Kemarin sudah ngisi ininya enggak? Pretestnya sudah ya? Oke, ini nanti berkaitan dengan yang akan saya jelaskan kali ini. Putar Kak. 2045 emas tanpa adanya transformasi PAUD tidak akan mungkin tercapai. Kita harus berhenti miskonsepsi memaknai Calistung sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar di PAUD dan syarat penerimaan peserta didik di SD. Itu sangat keterlaluan. Bahwa penerimaan di SD itu masih ada tes Calistung, bayangkan. Jadi banyak yang juga miskonsepsi, salah mengartikan kebijakan ini. Sekarang Mas Menteri bilang tidak boleh Calistung di PAUD. Salah. Ini tidak tepat. Yang benar adalah Calistung itu bisa dibangun sejak PAUD, tetapi harus disertai dengan konteks kemampuan literasi dan numerasi dan harus menyenangkan. Kita semua sepakat bahwa membaca, mengajarkan, mengenalkan, membaca dan menulis itu boleh dikenalkan di PAUD. Saya ingin minta relawan nih, ada yang dari Jawa, yang suku Jawa. Ini ada berapa banyak nih? Ada yang dari Madura, Jawa, atau mungkin luar Jawa? Ada? Ada? Yang Jawa aja, yang Jawa. Ya. Siapa yang mau maju satu? Ayo maju, cepat. Ayo, siapa yang maju? Aduh, gitu aja. Ayo, silakan. Saya butuh satu. Ya, silakan Bu. Yang dari Madura mungkin ada? Yang dari Madura. Ya, silakan. Satu lagi. Dari daerah lain? Dari daerah lain mungkin dari luar Jawa atau yang lain-lain ada? Ada? Ya. Ibu dengan siapa Bu? Bu Maria dari mana? Dari Bangkalan. Oh. Ibu dari mana? Ya udah sih. Oke. Sekarang kita challenge ya bahwa ini ada lagu Nadelman. Nah, nanti yang dari Gresik, Bu, Ibu baca pakai bahasa Jawa. Nggak usah halus-halus, nggak apa-apa. Nah, dengan yang sama, Ibu pakai bahasa Madura. Oke. Siapa dulu nih? Mana ini satunya nih? Silakan, apa Ibu dulu? Oke, kita ini nih. Ya, liriknya aja. Ya. Tes. Oke, saya mau dulu. Pada hari Minggu pada hari Minggu engkau norok Bapak ke kota naik. Nah, delman tetap beristimewa, engkau tujuh paling ada. Engkau tujuh sampai pahit saya nyetik mengendarai ya kuda ceret sepeda jalannya becek. Ya silakan. Pas dino Minggu aku melo aya no kota, numpak dokar aku lungguh no ngarep, aku lungguh samping, aku lungguh jejer Pak Kusir, sing sedang berjari.
kerja, numpak jalan, supaya walaupun orang Jawa kita itu sudah biasa ya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ya ngomong Jawa itu kadang kita belepotan. Oke, nah ini tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini udah masuk materi ya. Perhatikan, ada materi kesalahan guru saat mengajarkan baca tulis. Ini adalah materi yang pertama. Bagaimana ketika kita mengajarkan membaca sebenarnya bukan belajar bahasa Indonesia ya. Belajar membaca itu bukan belajar bahasa Indonesia. Ini salah. Tapi ketika belajar membaca itu semuanya kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Tidak pernah kita anak belajar huruf-huruf itu nanti larinya ke bahasa daerah. Gitu. Ini adalah, bayangkan kalau di Indonesia itu berapa ratus, ada ribuan suku kata bahasa ya. Bahasa di Indonesia ini sangat besar dan ribuan. Bayangkan kalau semuanya ketika berkomunikasi menggunakan bahasanya masing-masing, apa yang terjadi? Ini tadi sama ini jadi kan? Gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ketika mengajarkan anak-anak baca tulis itu gimana sih caranya? Ya, gimana Bu? Mengenalkan huruf. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Mengenalkan suku kata. Yang lain lagi? Ya. Vokal. Mengenalkan vokal. Yang lain? Ayo. Yang lain masa nggak ada yang ngajar ini? Gimana caranya ketika pertama kali mengenalkan membaca? Gimana pertama kali ya? Menggunakan gambar. Oke. Menggunakan gambar ya, nanti misalnya A apel gitu kan, B balon gitu ya. Lagi? Ayo. Lagi? Bervariasi kan ini masing-masing, pasti saya yakin Bapak Ibu bervariasi untuk mengenalkan membacanya. Sebut warnanya bukan tulisannya. Contoh ya. Ayo silakan. Sebut warnanya, bukan tulisannya. Merah, kuning, hijau, ungu, biru, hitam, ungu, biru, pink, biru, hitam, ungu, pink, merah, kuning, merah. Ya di PAUD, di jenjang kelas awal ketika kita pertama kali mengenalkan huruf itu, kira-kira berapa lama harusnya tahu kalau guru? 2 minggu tahu A yang mana, B yang mana, C yang mana, tahu nggak? 3 bulan. Ada lagi? Berapa lama? 6 bulan. Ada lagi? Tergantung kemampuan anaknya. Kalau tergantung kemampuan kan, tapi ada rata-rata aja, rata-rata. Berapa lama? A sampai Z anak itu paham, Z, Y, X, B, C, M, N itu tahu. Berapa lama yuk? Sudah pernah ngukur nggak? Sudah pernah. Nah, kalau guru itu harus wajib ya
kita harus tahu kemampuan anak-anak dari kelas rata-rata itu berapa lama, termasuk guru. Guru itu juga harus tahu. Saya mengajarkan ini tuh, mengajarkan huruf itu harus berapa lama anak itu bisa. Kalau nggak pakai ukuran bisa setahun 2 tahun. Kalau kita nggak ada target apapun gitu. Walaupun untuk anak-anak di kelas awal kita tidak bisa target, tapi tetap sebagai seorang guru kita harus menetapkan target. Sebagai seorang guru ya. Nah, tapi nanti disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Semua di silabus pun ada target yang ingin dicapai apa. Oh, targetnya anak bisa menguasai huruf A sampai Z, itu ada pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, tadi ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang sesuai dengan kemampuan anak. Nah, sesuai kemampuan anak itu juga harus ada ukurannya, ya, juga harus ada ukurannya. Jadi kalau anak itu 1 tahun itu hanya belajar baca tulis, terus kapan dia memiliki kemampuannya lainnya? Itu nggak bisa. Nah, yang ketiga, mengajarkan huruf besar. Huruf besar itu, nah ini banyak ya di daerah-daerah, saya keliling di daerah-daerah, masih banyak guru-guru atau bahkan orang tua yang mengajarkan ke anak-anak itu menggunakan huruf besar lebih dahulu. Siapa di sini yang menggunakan huruf besar? Lebih dulu. Sudah nggak ada ya. Jadi masih banyak ya menggunakan huruf besar. Karena apa? Huruf besar itu tidak keluar setiap saat. Huruf besar itu hanya di bagian-bagian tertentu, misalnya setelah titik. Dan itu pun nanti setelah anaknya bisa baca. Kalau sudah ini ya, kalau sudah bisa baca rangkaian ini, itu barulah keluar huruf besar. Untuk di awal adalah menggunakan huruf kecil. Kemudian yang keempat, mengenalkan dengan banyak warna. Ayo, tadi aja guru-gurunya juga banyak yang salah ya. Ayo ngaku. Nah, jadi untuk anak-anak yang memang belum mengenal baca tulis, yang belum mengenal huruf, itu ini disclaimer ya, bahwa kita fokus mengenalkan membaca ya, bukan tidak boleh mengenal warna. Kalau anak mengenal warna itu nanti ada sendiri. Kalau untuk belajar mengenal warna itu nanti ada waktunya sendiri. Bagaimana dia mengenal warna. Tapi ketika kita mengenalkan baca tulis, fokus 1 warna. Gimana sih? Kalau Bapak Ibu ketika murid-muridnya lupa, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya lupa huruf B, gimana cara ngasih tahu? Gimana? Huruf B perutnya di depan gitu. Kalau lupa huruf D gimana? Kalau huruf D gimana Bu? Perutnya di belakang. Kalau lupa huruf P? Waduh. Menyesatkan ini. Maksud hati itu kita ingin supaya anak-anak ingat ya. Tapi ketika kita menyesatkan itu kan juga salah. Mana ada perutnya di belakang, perutnya di atas, itu kan nggak ada. Ada ekornya yang kayak tongkat. Kalau M itu kakinya 3, kakinya 2. Mana ada orang itu mana ada kakinya 3. Jadi ini kadang-kadang informasi-informasi ini secara tidak sadar oleh guru itu kita mengajarkan hal yang salah gitu. Nah, guru memberitahu ketika anak itu lupa, boleh nggak? Kalau di ajian itu tidak perlu, karena apa? Justru kalau di ajian itu tidak boleh memberitahu ketika anak itu lupa, karena di metode AJN ada teknik ketika anak itu lupa dia bisa ingat sendiri. Biasanya kan gitu ya, gurunya nulis di buku, terus anaknya disuruh nyalin tulisan gurunya. Itu sudah nggak boleh lagi Bu, karena apa? Ada yang bisa kasih alasan nggak? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Fontnya beda, terus apa lagi?
penjelasannya apa? Ayo, siapa ini yang apa namanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah nih. Tulisannya tangan nggak sama. Ya, ada lagi? Kenapa Bu? Sering berubah-ubah. Belum hafal huruf. Apa lagi? Ayo. Ayo. Kenapa Bu? Enggak apa-apa. Tulisan tadi apa? Ya, apa tadi Bu? Ibu jawab apa tadi, saya jawab. Itu ya. Oke. Ya, Bu, yang pakai kerudung merah, Bu. Mendekati benar, tapi belum benar. Ini kata saya. Foto dulu. Dari mana? Oh, dari Rio. Ya. Jadi tadi Ibu bilang ini ya, apa? Karena tulisannya berubah-ubah. Nah, kalau saya katakan mungkin itu bahasa halusnya, tapi kalau saya katakan bahwa karena tulisan kita itu jelek, ya. Nah, tulisan kita itu jelek, tidak bagus memang. Tulisan kita itu tidak standar, ya, jelek. Sehingga apa? Ketika kita mencontohkan tulisan sesuai dengan tulisan kita, yang ditiru anak-anak apa? Tulisannya kita. Sedangkan perhatikan, ingat ya, tulisan adalah karakter. Tulisan adalah karakter. Tulisan itu sama dengan karakter. Makanya ada pelatihan-pelatihannya membaca tulisan, karena itu adalah membaca karakter. Sehingga nggak bisa, tidak akan pernah bisa karakter gurunya kemudian anaknya disuruh mengikuti karakter gurunya, itu tidak bisa. Masing-masing anak punya karakter sendiri. Nah itu. Nah ini pernah ada kasus, beberapa kasus juga, ketika anak terbiasa, anak itu akan belajar pertama kali apa yang dia lihat. Ketika dia belajar pertama kali adalah tulisan gurunya, yang terjadi Bu ya, ketika di buku itu anak itu nggak bisa baca. Ketika ada di buku, tulisan di buku, dia tidak bisa baca. Dia hanya bisa baca tulisan gurunya. Nah itu ada kasus. Nah gitu ya. Jadi gimana caranya Bu? Ya caranya itu gampang. Kalau suruh nyalin ya buka aja buku. Udah suruh nyalin nih, paragraf 1 misalnya di baris yang pertama, atau udah kamu tulis. Jadi cari buku-buku yang memang materinya apa sekarang. Misalnya dia lagi materi ini, kalau di HM itu ini ya. Ya udah ini nanti suruh aja nyalin tulisannya ya. Jadi tulisan ini supaya apa? Ya udah, yang ditulis ini dia sudah baku, udah standar. Udah. Tulisan itu kan ada yang miring-miring ke kanan, ada yang miring ke kiri, ada yang besar-besar, ada yang kecil. Nah, itu enggak standar kalau tulisan kita ya, tulisan kita. Termasuk saya pun karena sudah ada zamannya laptop, handphone, jarang nulis sekarang kita ini ya. Jarang kan pakai. Oke, mungkin itu saja karena sudah pukul 12. Kita istirahat dulu. Saya minta nanti sebelum pukul 1 sudah ada di tempat. Untuk yang pesan makan bisa makan di sini. Untuk musola nanti ada di lantai 3. Untuk musolahnya naik. Musolahnya yang perempuan itu ini nanti ada lorong ya, itu ada liftnya. Di situ nanti langsung naik 1 lantai.
Di ujung itu ada toilet dan ada musola. Kalau masjidnya agak kejauhan. Kalau saran saya sih di musola saja. Jalannya agak jauh kalau ke masjidnya. Dan ini bersamaan juga dengan sholat Jumat. Ada masjidnya, tapi di masjidnya itu di lantai 3 juga, tapi di parkiran jauh nanti jalannya. Di lantai 3 sini juga itu juga banyak makanan yang tidak pesan di panitia, nanti bisa di lantai 3 itu banyak makanan di sini. Kalau food courtnya yang lebih besar di lantai 3 ini ada lantai 3 tapi yang jalannya agak jauh di ujung. Ajeng, mudah, cepat, menyenangkan, hati lupa. Terima kasih, sampai ketemu nanti. Siang hari ini adalah karena masih banyak sekali ilmu yang belum saya dapatkan ketika saya mengajarkan baca dan tulis kepada murid saya. Setelah saya mengikuti AJM tadi itu banyak sekali kesalahan yang sudah pernah saya lakukan ketika saya belajar, mulai dari bagaimana cara anak-anak biar cepat bisa membaca maupun menulis. Dan dari pelatihan ini saya berharap setelah ini saya akan bisa mengajar dengan baik. Terenggalek. Oh, enggak. Lombangan sana ini. Oh, apa tidak? Tahu dari kemarin di mana saja itu ada yang berapa kota ya? Banyak ada tanggal-tanggal. Oh, kemana? Selamat makan.